Ya pemirsa, kami ingatkan kalau Anda mau berinteraksi dengan narasumber bisa menelpon ke 0215151111. Ya Pak, jadi sambil menunggu penelpon, siapa tahu masyarakat kita pengen tahu ya, karena biasanya tuh dari luar daerah banyak juga ingin mengetahui hal ini ya. Tadi waktu off air kita bicara tentang sosialisasi ya. Nah ini kan yang disosialisasi bukan masyarakat sebagai pengguna saja ya, tapi juga orang yang melayani masyarakat ya kan. Misalnya kalau kita di retail itu kasir misalnya ya, itu perlu. Kemudian terkait dengan e-commerce ya kan, ini juga kadang-kadang kalau e-commerce kita harus main sendiri kan, siapa nih yang sosialisasi gitu, ini juga penting. Nah ininya Bapak, himbauannya terhadap sosialisasi. Iya, kembali jadi ini bukan hanya kepada pemegang kartu atau nasabah kita yang kita sosialisasikan manfaat dari kartu JPN ini, tapi jauh lebih penting juga adalah si teller, kasir itu di apa namanya, yang penerima yang di merchant segala itu, karena sampai sekarang yang juga melayani masyarakat, yang menerima kartu, karena mereka mungkin juga belum tahu persis bahwa sekarang sudah bisa nih menerima kartu apapun dari bank penerbit apapun, bisa transaksi di tempat mereka. Ini yang kalau saya bilang ini yang jauh lebih penting dilakukan, karena kalau masing-masing nasabah itu kan sudah punya, kita punya masing-masing perbankan udah jadi punya. Jadi nggak perlu lagi dilihat judul bank apa di dalam edisi itu, tetapi siapapun udah bisa menggunakan edisi yang manapun ya, itu sudah berlaku. Jadi itu sudah berlaku cukup lama ya sebenarnya. Nah selama ini ada nggak keluhan-keluhan Pak yang dihadapi masyarakat atau merchant yang komplain terhadap Bank Indonesia, seperti apa Pak? Oke. Kalau dibilang keluhan yang kita catat memang ada beberapa komentar. Jadi seperti gini, tadi yang sampaikan Pak Anas betul. Edukasi yang namanya edukasi ke merchant, ke retail, itu paling yang kurang sekali di situ kalau saya lihat. Bukan masalah kurang, tapi kalau kita lihat dari sisi SDM, turnover di kasir sama teller itu sangat tinggi. Tinggi ya, benar-benar. Karena banyak outsourcing Pak. Betul. Banyak outsourcing, jadi turnovernya jadi banyak. Turnover tinggi. Kami itu sangat rutin. Jadi sejak ketentuan ini dikeluarkan di 2017. Itu kami sangat rutin, bahkan di 2018 pun hampir tiap minggu melalui cabang Bank Indonesia di daerah-daerah itu kita melakukan sosialisasi. Target kita adalah sekarang masyarakat milenial dalam tanda kutip dan merchant, retail merchant, kasir dan lain-lain, karena disitulah mereka yang nerima transaksi dan melakukan transaksi. Jadi takutnya ditolak semua sama dia gitu, karena dia tidak mengerti tadi ya. Dan ada untungnya dengan kita melakukan sosialisasi, justru mereka menjadi sumber informasi. Jadi seperti kemarin waktu kita ada libur di hari Kamis, tiba-tiba ada informasi di sana kok nggak bisa. Oke, langsung dicek. Kami dengan working group langsung mencoba melihat permasalahannya apa. Jadi ternyata permasalahannya bukan di sisi kasirnya tahu, tapi ada di beberapa ketidaksiapan alat. Itu juga problem ya. Belum di switch. Belum disesuaikan. Gitu ya. Ada penelpon ya, kita dengar dulu ya. Ya halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya. Ya, dari mana, Ibu? Anissa dari Jakarta. Ya, silakan Ibu. Pertanyaannya? Gumper. Halo? Ya. Suaranya tidak terdengar. Sesama bank. Iya. Itu 0,15%. Kalau ke bank lain 1%. Nah, ini kan saya udah ganti dengan kartu GPN. Iya. Jadi bisa ya saya memakai mesin edisi bank manapun, dan itu sebenarnya tetap dikenakan 0,15% atau tidak sama sekali kalau pakai kartu GPN. Dan itu sebenarnya biayanya itu 0,15% dibebankan ke customer atau ke merchant tokonya seperti itu. Karena ada beberapa, kadang saya belanja ada yang dibebankan ke customer, ada yang dikenakan di tokonya. Berbeda-beda ya jadinya. Iya, berbeda-beda.
Baik, terima kasih. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang experience ya dari customer ya. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya adalah apakah dikenakan yang 0,15 tadi. Terus yang kedua pertanyaannya adalah dibebankan ke dia atau ke merchantnya gitu. Silakan, siapa yang mau jawab? Mungkin saya dulu Pak ya. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya dengan GPN otomatis 0,15 dan 1%. Itu kalau on us otomatis 0,15. Dan ini betul tadi MDR, namanya juga merchant discount rate. MDR, oke. Sejatinya pengguna tidak boleh dibebankan. Jadi yang dibebankan kepada merchantnya ya. Oke. Betul. Dan memang kalau dulu tuh kartu kredit ya kena 3% kalau pakai kartu kredit, kalau debit nggak pakai nggak pakai biaya itu kan gitu dulu. Nah, sebenarnya ini tetap berlaku Bu. Model bisnis yang berjalan sekarang baik debit maupun kredit memberlakukan apa yang disebut merchant discount rate. Hanya yang dibedakan adalah sumber dananya. Kalau sumber tadi bisa dijelaskan. Kalau debit kan sumber dananya adalah punya kita sendiri. Uang kita sendiri. Betul. Tapi kalau kredit ya uangnya bank. Betul. Nah, sebatas itu. Dan ini nanti konsekuensinya karena ini adalah punyanya masyarakat sendiri. Makanya kita di dalam kebijakan ini mengatur bahwa MDR itu harus lebih rendah. MDR itu harus lebih rendah kalau duitnya sendiri ya. Duitnya sendiri. Nggak ada uangnya bank nih. Lalu memang kita melihat ada beberapa sektor ekonomi atau retail yang marginnya sudah demikian tipis, sehingga bagi mereka agak keberatan. Jadi membebannya ke konsumen gitu ya. Diteruskan ke konsumen. Nah, tapi itu kita secara jelas mengatur bahwa wajib diinformasikan dong berarti ya kalau gitu ya. Ada. Wajib di dalam ketentuannya sangat clear bahwa nggak boleh di-pass through ke konsumen. Dan ketika terjadi, konsumen itu diharapkan untuk menginformasikan kepada banknya. Karena dengan demikian kita ada mekanisme untuk mencatat dan memasukkan merchant-merchant tersebut ke dalam daftar hitam atau merchant blacklist. Apabila tidak memberikan itu tadi ya. Apabila dia meneruskan biaya membebani ke masyarakat. Gitu ya. Jadi ini udah tersosialisasi kepada bank-bank juga ya semua pastinya. Dan masyarakat juga harus tahu. Nah, bagaimana mereka mengetahuinya, Pak? Karena kan itu baru, nah ini mungkin pengalaman. Bagaimana sih masyarakat tahu bahwa itu tidak dibawakan kepada mereka? Ini kan kadang-kadang jumlahnya kecil, kadang-kadang nggak bisa dicek nih, Pak. Dalam pengalaman sehari-hari itu sih sudah begitu banyak yang memang komplain. Nasabah, kok saya dikenain kos sekian, dulu lebih besarnya 2-3%. Sekarang dengan dikenakan hanya 0,15%, itu memang diharapkan tidak menjadi kos yang signifikan lah. Nah, sehingga memang sejatinya seperti Pak Luang tersebut tadi, bahwa ini memang harus adalah kos dari si merchant penjual. Ya, diharapkan bahwa dengan begitu kan peningkatan omset, penjualan bisa meningkat. Saya kira harga segitu tidak menjadi beban. Itu harapan. Nah, ini yang kadang-kadang si merchantnya ini yang tadi kalau udah tipis kadang-kadang pass-through-nya langsung ke konsumen ya. Gimana Bima, ada komentar? Ini kan komentar yang sangat jujur dan dari hati terdalam nasabah ya. Atau mewakili Anda? Saya sudah terwakili gitu. Jadi belajar dari banyak kebijakan seperti Octopus Card di Hong Kong, kemudian ada Oyster Card di Inggris tuh di London itu. Jadi bagaimana masyarakat sebenarnya voluntary atau secara sukarela dia pindah dari tunai ke non tunai karena ada insentif tuh di situ tuh. Jadi ketika dia bertransaksi menggunakan kartu e-money katakanlah itu, entah logonya apapun, dia mendapatkan diskon di beberapa merchant yang kerjasama. Nah, ini yang mungkin harus diterapkan juga. Jadi pemerintah menghimbau orang pakai cashless gitu pakai harus lebih dihargai daripada cash gitu tapi benefit apa nih? Nah, itu yang mungkin harus ada semacam mekanisme insentif seperti itu. Jadi tidak dibebankan kepada konsumen dalam jangka panjang. Dan tadi saya lihat bukan berarti fee based income-nya turun, tapi justru membuka peluang yang lebih besar. Kira-kira itu harapannya.
Jadi sekarang ternyata konsumen juga sudah lebih cerdas ya. Tadi dari menelpon tadi itu menjadi menarik ya. Oke, nanti kita lanjutkan dan pemirsa Anda juga masih bisa menelpon kembali di 515 111 setelah pariwara berikut ini.